Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Restu Priambodo dengan nomor NIM 18601244036. Asal prodi dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Asal universitas dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini saya akan membahas mengenai etika, sosial, dan budaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Theodorus Pangamila S. Fils, MPD dari Universitas Negeri Manado. Etika, sosial, dan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita akan sering mendengar kata etika. Etika memiliki keterkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagaimana yang diketahui, apabila seseorang bergaul atau berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya etika yang mengaturnya, maka pergaulan tersebut pastinya akan rusak. Nah, kurangnya etika dalam kehidupan bermasyarakat ini tentunya akan menyebabkan banyak terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi, etika sosial dan budaya ini kebanyakan akan membahas mengenai cara hidup manusia dalam bermasyarakat. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah etika. Etika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos atau mores, yang berarti juga adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Nah, etika ini adalah cabang dari filsafat moral yang membahas mengenai bagaimana standar perilaku manusia yang seharusnya. Etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Jadi, etika sosial budaya itu segala yang mengatur terhadap baik dan buruk perilaku atau tingkah laku dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Nah, di zaman modern ini, sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih minim dalam beretika, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian besar masyarakat masih mengabaikan persoalan etikanya, terutama ketika menjalankan kehidupan sehari-harinya dalam berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini bisa jadi karena rendahnya akan kesadaran masyarakat dalam beretika. Nah, kemudian bisa jadi karena pengaruh adanya dari globalisasi, pengaruh dari budaya dari luar yang masuk ke wilayah bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia ini jadi mengalami ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa. Hal ini seperti belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, kemudian bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, kemudian adanya ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Nah, etika sosial dan budaya ini hadir sebagai jawaban dari permasalahan kemasyarakatan dan budaya yang dewasa ini mengalami penurunan itu. Jadi etika sosial dan budaya ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kembali budaya malu. Nah, malu yang dimaksud ini adalah malu dalam berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan adanya sikap jujur, sikap peduli, sikap saling memahami, sikap saling tolong-menolong, menghargai, menghormati, ya, di antar sesama manusia dan anak bangsa, maka akan tercipta masyarakat yang madani, yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana mewujudkan suatu nilai etika sosial budaya tersebut? Nah, di sini ada yang namanya norma. Norma atau kaidah adalah aturan, pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai.
Nilai yang abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma. Jadi, sebuah nilai mustahil dapat menjadi acuan berperilaku kalau tidak diwujudkan dalam sebuah norma. Setiap norma pastinya mengandung nilai. Nilai sekaligus menjadi sumber bagi norma. Nah, tanpa adanya nilai ini tidak mungkin terwujud norma. Sebaliknya, tanpa dibuatkan norma, nilai ini yang hendak dijalankan itu sulit, mustahil terwujudkan. Sebagai contoh, misal ada norma yang ketika kita melewati kerumunan orang yang lebih tua, maka kita harus menyapa. Nah, norma tersebut itu berusaha mewujudkan nilai kesopanan. Dengan mengikuti norma tersebut, yaitu diharapkan kesopanan sebagai nilai dapat terwujudkan dalam kehidupan. Nah, norma kesopanan didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, sopan santun itu di suatu daerah tidak sama dengan daerah yang lain, berbeda. Jadi, selain itu, norma itu juga berkaitan dengan norma kesusilaan atau etika atau budi pekerti. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. Nah, hubungan norma dan etika itu sangat erat karena etika merupakan bagian dari sebuah norma. Dari pengertian etika sosial dan budaya tadi, ya, dengan demikian perwujudan yang terjadi dalam penerapan hal tersebut diantaranya adalah adanya toleransi, di mana pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa itu. Misalnya saja sila kedua tentang menghargai toleransi antar umat beragama. Ya. Sikap toleransi antar umat beragama yang digunakan sebagai contoh ini merupakan perwujudan dari norma kesopanan. Kemudian sikap menghargai ini sangat perlu diterapkan bagi masyarakat luas. Oke. Etika dalam konteks kekinian ini diperlukan karena kita hidup dalam masyarakat yang semakin plural, akan konflik ya. Semakin banyak perbedaan, maka potensi konflik itu akan semakin besar. Sehingga perlu aturan untuk mengatur kehidupan seseorang agar dapat menanggulangi terjadinya konflik. Terjadinya transformasi dalam masyarakat ini diperlukan suatu etika untuk menjaga keutuhan, karena bangsa yang utuh akan dapat memperkuat keamanan dan identitas nasional. Nah, dengan demikian, etika dan norma harus selalu diamalkan dan dihayati di setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang mana nilai-nilai tersebut terwujud dalam norma yang ada. Demikian materi yang dapat saya berikan mengenai etika sosial dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.